Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal awqata fi hadzal insan. Wassalatu wassalam ala nabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil insan wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil imani amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Berdasarkan hasil riset Universitas Columbia Amerika Serikat bahwa Indonesia tercinta berada pada wilayah The Black Area Damage, yang mana semua akumulasinya menimpa kerusakan bumi. Belum lagi krisis pemanasan global yang kian meninggi mencarikan PS Antartika yang terus terjadi. Bahkan diprediksi hampir terjadi di seluruh belahan bumi termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Demikian pernyataan dari Emil Maceng pada tahun 2020 di dalam penelitiannya tentang iklim dan lingkungan. Hadirin, kini Ibu Pertiwi sedang menangis. Putra dan putri negeri ini sedang bersedih. Hati, duka, lara, dan nestapa datang silih berganti. Keadaan ini diperburuk lagi munculnya satu musibah yang bertubi-tubi. Banjir melanda negeri ini, longsor terjadi, pemberitaan TV. Bahkan air-air ini kita digemparkan dengan satu musibah dengan istilah COVID-19 atau virus corona yang meluntakkan seluruh negeri termasuk bumi pertiwi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, hadirin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa pada tahun 2020 terjadi 1.724 bencana yang mengakibatkan 34 juta warga mengungsi, kemiskinan dan kebodohan semakin meninggi sehingga kurang lebih 12.587 jiwa warga meninggal dunia menghadap Sang Ilahi Rabbi. Na'udzubillahi min dalik. Lantas, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, Membangun kegagalan untuk mencegah bencana adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan melandaskan kalam-kalam ilahi Suratul Rum al-ayatu 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi ya'milu la'allahum yarji'un. Diri berlindung di bawah kekuasaan Allah, diusirkan dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar supaya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Menurut kajian ilmu baharat, firman Allah tadi termasuk dalam khobari tentang kerusakan bumi yang diisyaratkan dalam kalimat dhaharal fasad,
telah nampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata al-fasad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik itu sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Imam Ar-Rahib Al-Asabani dalam Mu'jamul Mufradat Al-Fadil Quran halaman 636. Syekh Muhammad Ali As-Saburi dalam tafsirnya beliau mengutip Imam Al-Baidawi jilid kedua halaman 442. Beliau menafsirkan kathratul juzbi wa kathratul haraki wal gharaq wa ikhfaqul ghassa wa muhiqqul barakat wa kathratul mudar bisu'i ma'asin nas, bahwa penyebab terjadinya kerusakan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya kelaparan, munculnya kebakaran, munculnya banjir bandang, lenyap dan hilangnya berkah, dan bercampurnya berbagai kerusakan yang disebabkan kemaksiatan manusia. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraish As-Sihab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 236 beliau menafsirkan bahwa terjadinya kerusakan fil barri wal bahr, kerusakan di daratan maupun di lautan. Kerusakan di daratan berupa gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor dan pencemaran lingkungan. Sedangkan terjadinya kerusakannya di lautan yakni rusaknya ekosistem sebagai awal dampak tumbuhnya kemaksiatan. Hadirin, mengapa kerusakan terus-menerus terjadi hadirin? Sebagai jawabannya, Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Maksudnya, bisa babi ma'asin nasi wa dhunubihim bi anna salahal ardi was sama'i bi ta'ah, bahwa penyebab terjadinya kerusakan adalah bergelimangnya kemaksiatan dan dosa manusia, karena serasinya alam tergantung dari ketaatan manusia. Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid ke-6 halaman 320 baris ke-10 dari atas. Hadirin, mari sama-sama kita perhatikan. Di saat manusia berperang, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, yang paling besar menjadi korban kerusakan adalah alam atau lingkungan. Mengapa? Karena masing-masing negara yang berperang akan berlomba-lomba membuat senjata yang mematikan berupa gas air mata, Senjata nuklir dan senjata biologi yang dapat merusak ekosistem, yang tidak dapat membunuh manusia, tapi dengan menghancurkan alam yang tidak berdosa. Pantaslah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yakunu fi akhir zamanil khasbu wal qadbu wal mashu, bahwa di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan diubah wajahnya menjadi buruk. lalu apakah hal yang harus kita lakukan untuk mencegah bencana tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul A'raf al-ayatu 56. wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an inna rahmatallah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat besar kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dan maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan.
Lantunan ayat tersebut merupakan landasan etiologis dalam pencegahan bencana. Setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, untuk seluruh Indonesia, untuk kita bertakwalah. Sebagaimana pada perintahnya pada ayat ini. Wala tufsidu fil ardi ay bil ma'asi wad da'wati ila ghairillah. Dan janganlah kalian sekali-kali merusak bumi atau mengajak kepada selain Allah. Dengan demikian hadirin, maka haram hukumnya bagi kita, saudara dan seluruh komponen bangsa untuk berbuat dosa dan menanam benih-benih kemaksiatan yang dapat membuat Allah murka kepada kita. Sehingga Rasulullah SAW yang bersumber dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an secara tekstual, Allah memerintahkan kepada kita, idza dhahara zina war riba fil qaryah faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Jika telah nampak zina dan riba di suatu negeri, maka pada hakikatnya mereka telah melakukan diri mereka untuk mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kedua, senantiasa bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada perintahnya pada ayat ini, wad'u khaufan wa tama'an, ay khaufan min adzabihi wa tama'an fi rahmatih. Dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut akan siksanya dan penuh pengharapan pada rahmatnya. Demikian penafsiran Imam Ar-Raib Al-Asabuni dalam Tandimul Khitabah jilid pertama halaman 451. Dengan demikian hadirin, saran tadi dapat kami ambil kesimpulan dari pencegahan bencana. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, untuk seluruh Indonesia hendaknya timbulnya kemakaran untuk memelihara dan memakmurkan alam semesta. Kedua, kepada pengelola industri agar lebih berhati-hati, teliti dan peduli kepada lingkungan. Ketiga, kepada aparatur pemerintah, para penegak hukum, tolong sigap perkasa untuk menangani para persoalan sampai ke akar-akarnya. Jika hal tersebut telah kita lakukan hadirin, kami yakin alam akan semakin subur, Indonesia semakin makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup syarahan kali ini, izinkanlah kami membawakan sebuah pantun. Makan kedondong rasanya asam, Sama rasa dengan mangga. Mari kita lestarikan alam Agar bumi selalu terjaga. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.